sesuai dengan PM 022722411126. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa di era untuk dunia yang sekarang ini teman-teman, bank perbankan syariah bukan juga kita berbicara tentang bagaimana inovasi perkembangan keuangan perbankan syariah, tapi di era perkembangan semakin besar juga akan memiliki tantangan. Nah, tantangan ini teman-teman, salah satunya adalah tentang literasi masyarakat. Nah, literasi di sini karena banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional, sehingga banyak kendala yang terdapat bisa dikatakan karena kurangnya pemahaman tentang masyarakat, tentang mereka menganggap bahwa bank syariah dan konvensional itu sama, padahal nyatanya mereka itu berbeda sebagai dasarnya. Sehingga di sini pemahaman masyarakat tentang inovasi syariah itu harus ditingkatkan, tentang literasi tentang pemahaman perbankan syariah agar tidak tercampur aduk atau tidak tahu. Yang kedua yaitu SDM. Nah, di era perkembangan dunia sekarang ini banyak perbankan syariah masih kekurangan sumber daya manusia yang seperti yang kita ketahui bahwa seperti audit perbankan syariah, pelayanan perbankan syariah itu yang masih kurang untuk di era sekarang ini. Karena berbicara untuk era yang modernisasi sekarang ini, pemahaman tentang agama Islam untuk secara tidak langsung bukan hanya untuk memahami agama Islam, tetapi juga untuk memahami keuangan perbankan syariah. Nah, di era sekarang ini susah untuk mencari orang-orang yang memahami tentang salah satu sisi tentang keuangan perbankan syariah, salah satu sisi juga harus memahami tentang apa itu keuangan perbankan. Dan antara dua itu sulitnya mencari sumber daya manusia yang memahami kedua aspek ini, sehingga bisa dikatakan bahwa tantangan kali ini untuk di dunia sekarang ini pemahaman seseorang untuk mencari pekerjaan tentang perbankan syariah itu harus memiliki dua aspek penting, yaitu satu, pemahaman tentang agama yang mendalam, dan juga pemahaman tentang mengenai keuangan. Sehingga di era yang sekarang ini banyak seperti yang kita ketahui bahwa kalau orang itu kalau mendalami keuangan, mereka hanya mendalami keuangan saja, tidak mendalami tentang apa itu keagamaan, apa itu keuangan, satu aspek penting ini. Sehingga di keuangan perbankan syariah ini sumber daya manusia ini semakin sedikit, karena untuk sumber daya manusia harus memenuhi kriteria perbankan syariah itu harus memenuhi dua, yaitu mengetahui keuangan dan juga harus mengetahui perbankan, yaitu mengetahui ajaran-ajaran agama Islam. Seperti yang kita ketahui harus sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Sehingga untuk pemahaman tentang ini sebenarnya masih kurang ya teman. Nah, bisa dikatakan bahwa kekurangan sumber daya manusia ini juga dapat berdampak, sehingga tantangan perbankan syariah ke depannya harus lebih mengetahui bagaimana cara agar dapat mengetahui untuk menutupi kekurangan atau tantangan yang dimiliki dalam perbankan syariah, itu kurangnya sumber daya manusia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa keuangan perbankan syariah ini juga harus mengetahui tentang aspek keuangan, juga mengetahui aspek syariah menurut syariat agama Islam. Nah, dua fungsi ini yang penting, sehingga untuk di dunia yang sekarang ini seperti yang kita ketahui bahwa cenderung seseorang susah untuk mendapat sumber daya manusia yang memiliki kedua aspek ini, sehingga sumber daya manusia dalam pihak perbankan masih terbatas, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak perbankan untuk dapat memajukan sumber daya manusia mereka. Nah, sumber daya manusia juga di sini kenapa bisa dikatakan sebagai hal yang penting, karena mereka membutuhkan tenaga ahli di bidang perbankan. Sedangkan untuk di dunia sekarang ini sumber daya manusia makin sedikit, maksudnya populasi di Indonesia ini banyak, tetapi ya seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan mereka sedikit ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu inovasi produk. Nah, tantangan di sini tentang inovasi produk, yaitu
produk bank syariah di sini juga masih sangat kurang beragam jika dibandingkan bank konvensional atau fintech lainnya. Seperti yang kita ketahui, kekurangannya di sini banyak ya teman-teman. Bukan banyak sih, tapi jauh lah dari dari keuangan bank konvensional lainnya teman-teman. Kenapa bisa dikatakan masih kurang? Kenapa bisa saya katakan begitu teman-teman? Karena inovasi produk yang dimiliki oleh keuangan perbankan syariah, seperti yang kita ketahui bahwa keuangan produk perbankan syariah ini kan baru didirikan, beda dengan bank-bank konvensional lainnya yang sudah terlampau lama didirikan seperti Bank BRI, BNI, BCA dan lain-lainnya. Dikatakan bahwa bank-bank syariah ini masih dikatakan produk baru, sehingga inovasi produknya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman, sehingga bisa dikatakan sini inovasi produk yang dimiliki oleh keuangan perbankan syariah di sini masih sedikit, bisa dikatakan begitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa keuangan perbankan syariah ini kan juga masih baru ya teman-teman. Nah, untuk berbicara selanjutnya untuk inovasi produk, seperti yang kita ketahui bahwa memang kita mengetahui bahwa inovasi produk keuangan perbankan syariah juga tidak kalah menarik atau tidak kalah jauh lah dari keuangan perbankan syariah. Beda tipis lah, tapi di sininya keuangan perbankan syariah masih kalah produk dengan keuangan perbankan konvensional lainnya, sehingga ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan perbankan syariah. Bagaimana ke depannya untuk dapat meningkatkan keuangan perbankan syariah agar dapat meningkat, agar bisa bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa bank-bank konvensional lainnya seperti BNI, BCA itu kan sudah terkenal. Nah, untuk dapat meningkatkan ketenaran bank perbankan syariah atau BSI di sini untuk dapat lebih bersaing dengan bank-bank konvensional, maka bank-bank syariah harus perlu memperhatikan inovasi produk agar tidak tertinggalan zaman lah, agar dapat memahami perkembangan zaman yang lebih canggih seperti yang di sekarang ini, bahwa inovasi produk perbankan syariah harus sedikit meningkat agar dapat bersaing dengan produk-produk perbankan bank syariah yang lainnya atau bank-bank konvensional lainnya, agar dapat bersaing dengan bank-bank konvensional ya teman-teman. Nah, untuk hal yang sekarang ini, bank-bank syariah juga telah memiliki inovasi produk baru, tetapi juga harus perlu meningkatkan agar bisa bersaing dengan bank konvensional lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas modal dan skala usaha. Nah, tantangan di sini tentang modal dan skala usaha, kalau bisa dikatakan bahwa modal dan skala usaha bank syariah masih lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional yang besar, sehingga daya saingnya perlu diperkuat. Nah, modal yang dikatakan sini atau skala usaha banknya masih kecil di sini karena seperti yang kita ketahui bahwa keuangan perbankan syariah juga modalnya masih sedikit, karena bisa dikatakan produk perbankan ini kan cukup baru lah untuk bank perbankan yang ada di Indonesia. Untuk itu modal yang dikeluarkan oleh BI kepada Bank Syariah Indonesia juga masih terlampau kecil, sehingga ini dikatakan dapat menjadi tantangan, karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau modal yang kecil bisa dikatakan bahwa masyarakat juga akan lebih kurang untuk meminjam atau membuka rekening bank itu di keuangan perbankan syariah itu masih sedikit, sehingga modal yang dimiliki oleh keuangan perbankan syariah masih kurang yang diberikan oleh BI. Kalau misalnya kedepannya pihak perbankan syariah dapat meningkatkan modalnya, itu otomatis mereka bisa bersaing dengan bank konvensional lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bank konvensional dengan bank BSI ini memiliki modal yang cukup berbeda, karena modal yang diberikan oleh BI kepada bank perbankan syariah yang ada di Indonesia ini masih cukup sedikit, karena seperti yang kita ketahui bahwa bank perbankan syariah ini kan juga perbankan yang masih baru lah, bisa dikatakan masih belum lama di keuangan perbankan syariah, sehingga modal yang diberikan oleh BI juga masih sedikit, sehingga ini dapat juga menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan perbankan syariah, karena modal yang sedikit juga akan menjadi tantangan. Kenapa bisa menjadi tantangan teman-teman? Karena kalau modal yang sedikit
nasabah juga ingin meminjam uang, tidak bisa dengan modal yang terlalu besar, seperti ingin membuka usaha atau lain sebagainya, tidak bisa meminjam uang dengan skala besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa modal perbankan syariah juga terbatas, sehingga ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Bagaimana sih ke depannya agar pihak perbankan syariah dapat meningkatkan modalnya tersebut untuk dapat bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya. Ini salah satu cara agar pihak perbankan syariah dapat bersaing dengan bank-bank konvensionalnya lainnya. Nah, seperti yang dikatakan bahwa pihak modal yang sedikit itu ketertarikan terhadap masyarakat juga akan semakin berkurang, karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat ini kan kalau mau membuka modal usaha seperti UMKM itu kan juga membutuhkan modal besar, itu bisa di atas 500 juta atau bahkan miliaran. Itu pihak perbankan Bank Syariah Indonesia belum mampu karena masih kekurangan modal dan skala usaha yang masih kurang. Begitu ya teman-teman. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk dapat menjalankan perbankan syariah yang baik dan benar. Sehingga bisa dapat dikatakan bahwa pihak perbankan harus bisa bekerja sama lah dengan BI ke depannya untuk dapat memberikan modal lebih besar agar memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia, agar UMKM atau masyarakat ingin meminjam produk itu tidak takut lagi karena tidak takut modalnya terlalu kecil atau lain sebagainya, sehingga Bank Perbankan Syariah dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu tantangan dalam teknologi digital. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa transformasi digital di perbankan syariah masih berjalan dan perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di era digital yang seperti sekarang ini teman-teman. Kenapa pihak perbankan syariah harus lebih meningkatkan era digitalnya kepada masyarakat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di era yang sekarang ini teman-teman, pihak keuangan perbankan syariah itu harus perlu meningkatkan digitalisasi atau inovasi tentang pemahaman tentang digitalisasi. Kenapa harus meningkat? Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa di era modernisasi ini semakin banyak ya, dunia semakin canggih. Seharusnya pihak perbankan syariah harus dapat berkolaborasi dengan AI atau alat-alat produk yang lain seperti mesin ATM. Kalau mesin ATM kita ketahui bahwa pihak perbankan syariah juga sudah memilikinya, sehingga dapat bersaing dengan pihak perbankan lainnya. Nah, untuk memajukan digitalisasi di era yang sekarang ini teman-teman, pihak perbankan syariah harus lebih meningkatkan digitalisasi tentang inovasi produk. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang kan semakin canggih, seperti adanya AI, ada lainnya warkat elektronik dan lain sebagainya. Itu pihak perbankan syariah harus meningkatkan, karena ini juga menjadi salah satu tantangan bagi pihak perbankan syariah agar dapat meningkatkan produktivitas dalam menjalankan nasabah perbankan syariah ya teman-teman. Kenapa bisa saya katakan bahwa perbankan syariah ini harus lebih meningkatkan digitalisasi? Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa jika kalau pihak perbankan syariah tidak meningkatkan digitalisasinya, maka bisa dikatakan bahwa pihak perbankan syariah akan ketinggalan zaman dengan pihak perbankan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pihak perbankan syariah ini kan memiliki banyak sekali untuk di dunia sekarang ini, banyak inovasi-inovasi produk baru yang bisa dikatakan dapat membantu untuk meningkatkan digitalisasi yang ada di Indonesia. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan bagi pihak perbankan syariah. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan teknologi digitalisasinya untuk dapat bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya? Karena untuk era modern yang sekarang ini kan dunia yang berkembang semakin pesat, maka perlu diketahui bahwa pihak perbankan syariah harus dapat memajukan teknologinya agar tidak menjadi tantangan tersendiri bagi pihak perbankan syariah dalam menjalankan pihak perbankannya, agar tidak ketinggalan zaman dan popularitasnya tidak terlalu tertinggal dari bank-bank konvensional lainnya.
Yang berikut yaitu kepercayaan masyarakat. Nah, di sini tantangannya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat. Kenapa bisa dikatakan? Karena pihak perbankan syariah ini kan juga masih baru, sehingga kepercayaan masyarakat yang banyak belum mengetahui atau literasinya belum mengetahui tentang apakah bank syariah ini betul dapat menjalankannya. Karena kepercayaan masyarakat di sini kan masih terbatas atau bisa menurun karena dari dukungan pemerintah juga masih sedikit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia ini kan juga masih baru, sehingga kepercayaan masyarakat yang semakin menurun dapat juga memberikan tantangan tersendiri kepada pihak perbankan syariah. Kenapa memiliki tantangan tersendiri teman-teman? Karena kalau kepercayaannya semakin menurun, dapat dikatakan bahwa kepercayaan yang ada di pihak perbankan atau nasabah-nasabahnya tidak mau untuk meminjam uang atau menabung uang di pihak perbankan, karena kepercayaan masyarakat terhadap pihak perbankan yang masih sedikit atau dapat menurun karena yaitu karena kurangnya pemahaman atau literasi tentang bagaimana cara pengelolaan uang yang diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabah, itu mereka belum mengetahui, sehingga kurangnya kepercayaan terhadap pihak perbankan, sehingga dikatakan bahwa ini juga dapat memiliki tantangan tersendiri. Karena kalau pemahaman mereka tentang pihak perbankan yang masih kurang, itu juga memiliki suatu tantangan yang tersendiri. Karena kalau kepercayaan mereka berkurang, masyarakat kepada pihak perbankan semakin berkurang, itu dapat dikatakan bahwa kurangnya minat untuk menabung atau meminjam uang di pihak perbankan syariah. Sehingga dapat dikatakan kepercayaan masyarakat di sini sangat perlu, karena dengan kepercayaan masyarakat, semakin masyarakat, kalau kepercayaan masyarakat sudah meningkat, otomatis dukungan dari masyarakat juga akan meningkat, sehingga dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat di sini sangat penting ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya yaitu kan tadi nih kita sudah membahas tentang bagaimana caranya atau tantangannya begini seperti yang sudah saya bahas tentang itu, kurangnya SDM, literasi masyarakat, kepercayaan masyarakat, kurangnya digitalisasi, itu saya sudah bahas. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Setiap kalau kita berbicara tentang tantangan, itu kita harus mengetahui bagaimana inovasi kedepannya berjalan. Setelah kita membahas tantangan di sini teman-teman, kita lanjut ke topik pembahasan kita yang kedua. Nah, topik pembahasan kita yang kedua yaitu peluang dalam perbankan syariah. Nah, seperti kalau kita bicara tentang keuangan perbankan syariah, kita juga tidak hanya berbicara tentang tantangan saja, apa tantangannya di era sekarang ini, tapi kita juga memiliki peluang yang sangat besar dapat dikatakan untuk keuangan perbankan syariah agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama syariat Islam dan sesuai tuntunan Bank Negara Indonesia atau BI. Nah, di sini tantangan dan dukungan di sini sangat berbeda ya teman-teman. Karena dukungan di sini, kalau kita berbicara dukungan, yaitu kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting ya, seperti saya katakan bahwa dukungan masyarakat juga sangat penting. Salah satu faktor itu juga kurang, seperti yang kita berbicara tadi, kalau kurangnya tantangan itu hal sebagainya. Kalau kita bicara tentang peluang, salah satunya yaitu dukungan masyarakat juga sangat penting. Kenapa sangat bilang begitu? Supaya untuk meningkatkan peluang dalam menjalankan bisnis usahanya. Yang berikutnya itu untuk berbicara peluang. Dalam peluang ini di keuangan perbankan syariah, dukungan pemerintah menandakan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkembang secara pasar, tetapi juga berkembang secara struktural dan kebijakan nasional. Nah, peluang di sini pihak perbankan syariah juga bukan hanya berjalan sendiri, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa bukti dukungan dari pemerintah kepada bank syariah yaitu seperti pembentukan KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan. Nah, ini bukti dukungan pemerintah kepada Bank Syariah Indonesia. Karena dalam pembentukan KNKS atau Komite Nasional
ekonomi dan keuangan syariah di sini, keuangan perbankan syariah dapat berjalan dengan sesuai tuntunan ajaran agama Islam, sehingga itu dapat peluang lah untuk masyarakat dapat meminjam uang kepada di bank gitu. Karena juga memiliki dukungan dari penguatan regulasi dari OJK dan BI, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Negara Indonesia, sehingga peluang semakin meningkat bagi bank keuangan syariah. Yang berikutnya adalah program konspirasi ekonomi syariah. Nah, program di sini teman-teman, program yang diberikan kepada master plan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian yang ada di keuangan syariah yang ada di Indonesia, sehingga program ekonomi yang ada di Indonesia dapat berjalan untuk lebih meningkat lagi, sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah dapat berjalan dengan baik benar. Seperti yang kita ketahui bahwa peluang untuk menabung uang atau minjam uang di perbankan syariah itu dapat berjalan dengan baik karena sudah mendapat dukungan yaitu seperti Kemenkes dan itu dukungan dari OJK dan BI. Itu dampaknya apa setelah mereka dukungan, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan investor. Peluangnya untuk meningkatkan investor yang baik ada di dalam negeri ataupun di luar negeri supaya lebih mempercayai Bank Negara Indonesia, agar teman-teman yang ada di negara Indonesia ini atau teman-teman yang berada di luar negeri tidak takut lagi untuk meminjam atau menabung uang di perbankan syariah karena sudah terjamin, karena peluangnya terjamin oleh Bank Indonesia atau BI dan OJK karena Otoritas Jasa Keuangan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bank Negara Indonesia kalau sudah mengatur itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan untuk OJK di sini dalam sistem pengawasan keuangannya dapat berjalan dengan baik dan benar karena sudah diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau sudah diawasi oleh OJK dan BI, di sini peningkatannya semakin bagus karena dalam keuangan perbankan syariah kalau tidak diawasi oleh OJK itu dapat dikatakan keuangan tersebut dapat amburadul atau tidak sesuai sejalan dengan prinsip keuangan atau prinsip keuangan yang berdasarkan landasan agama syariah Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat muda yang sekarang ini dapat mengetahui bahwa dalam meningkatkan peluangnya, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu indikator yaitu industri ini bersifat halal. Nah, bagaimana bersifat halal? Karena berlandaskan pada landasan ajaran agama Islam, sehingga dikatakan bahwa ini sejalan dengan ajaran agama Islam, sehingga peluangnya bagi masyarakat yang beragama Islam untuk mau menabung atau menyimpan uang di bank bisa dikatakan baiklah. Kenapa? Karena peluangnya di sini perbankan syariah peluangnya makin besar agar terhindar dari namanya riba atau dosa-dosa yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Karena bank syariah di sini menuntun agar kita meminjam uang atau menabung uang itu sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak melanggar ajaran tersebut, sehingga ini perspektif halal di sini dapat meningkatkan literasi tentang bagaimana masyarakat agar mau menabung uang di pihak perbankan, karena dukungan dari halal ini atau halal produk di sini dapat meningkatkan peluang bagi masyarakat agar mau menyimpan uang di pihak perbankan dan juga untuk mau menabung uang di pihak perbankan syariah karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor tersebut karena sesuai dengan ajaran agama Islam dan lain sebagainya, karena sesuai dengan indikasi halal, sesuai dengan ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Oke teman-teman, setelah saya bahas tantangan dan peluang yang diberikan pihak perbankan syariah kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini, saya harap teman-teman yang menonton video ini, teman-teman dapat memahami apa yang saya katakan, seperti pemahaman tentang tantangan yang ada di pihak perbankan syariah dan peluang yang ada di pihak perbankan syariah, agar teman-teman tidak takut lagi untuk menabung atau meminjam uang di bank karena sudah terjamin oleh OJK dan
terjamin oleh OJK dan BI. Karena Bank Syariah Indonesia atau BSI di sini di bawah naungan BI dan OJK dan Kemenkes, sehingga mereka dapat teratur lah dalam berjalannya, sehingga teman-teman kalau ingin menabung uang dan minjam uang di perbankan tidak perlu takut, karena sini sudah terjamin oleh pihak perbankan syariah, yaitu dengan dijamin oleh BI dan OJK. Nah, berikut penjelasan saya tentang tantangan dan peluang yang ada dalam Bank Syariah Indonesia atau perbankan syariah yang ada di Indonesia. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan dan apa yang saya berikan dalam video kali ini. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya paparkan dalam video ini atau membuat teman-teman tersinggung, saya meminta maaf, karena kita kan sebagai manusia pasti ada salah lah. Tidak mungkin kita selalu benar, pasti ada salah. Kalau kita benar terus berarti ya kita nabi, teman-teman. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam penyampaian saya ini kalau masih ada salah kata atau kurang, dan untuk cara penyampaiannya saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar. Jika kalau ada teman-teman ingin memberi masukan dan lain sebagainya, teman-teman bisa memberi masukan di kolom komentar agar bisa berkembang dalam cara pembicaraan saya, cara pembawaan saya dalam menjelaskan tentang perbankan syariah itu jauh lebih baik dan benar. Saya harap teman-teman yang menonton video ini dapat menjalankan dengan baik dan benar ya teman-teman. Sekian dari saya Sultio Somole dengan NPM 022722411146 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.